semua, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan kembali menceritakan sebuah komik, namun tidak berasal dari DC Comics, tetapi ini adalah komik yang menceritakan tentang Ultraman. Dengan maksud agar tidak merasa bosan dengan konten yang hanya dari DC Comics saja. Jadi saya buatkan selingannya dengan komik Ultraman ini. Namun tenang saja, karena cerita komik dari DC Universe akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, lanjut. Komik Ultraman atau di Jepang disebut manga Orotoraman dengan penulis komik ini yaitu Eiji Shimizu dan artisnya yaitu Tomohiro Shimoguchi, yang pertama kali diproduksi pada bulan November 2011 oleh Subaraya Production. Dan komik Ultraman ini merupakan lanjutan dari anime Ultraman yang sudah ditayangkan pada tahun 2019 yang lalu, atau dengan kata lain, komik ini merupakan lanjutan kisah dari season keduanya. Dan untuk chapter yang akan saya ceritakan di konten video kali ini, yaitu pada chapter 51-55. Dengan sinopsis komik ini, yang akan menceritakan tentang kisah setelah 40 tahun sejak peristiwa Ultraman atau Hikari no Kyojin yang sekarang ini sudah menjadi kenangan. Karena diyakini Ultraman telah kembali ke planetnya yaitu Tanah Cahaya. Lalu putra Shin Hayata yaitu Shinjiro yang tampaknya memiliki kemampuan luar biasa, dan kemampuan inilah yang membuat Shinjiro harus melawan alien yang sekali lagi menyerang bumi sebagai Ultraman baru. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk dukungannya pada channel ini, untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Diceritakan setelah kejadian pertarungan dengan para pembunuh bayaran atau mercenaries yang dipimpin oleh S-Killer. Saat itu Dan Moroboshi terlihat sedang dirawat di gedung SSSP di sana. Kemudian ia dijenguk oleh Edo yang mengatakan jika dirinya baru saja dari Dewan Konsil untuk menyelesaikan terkait penjelasan dari kejadian pertarungan sebelumnya, di mana Edo mengatakan jika ia merasa sangat kaget dan kagum dengan hasil pertarungan sebelumnya. Yang mana saat itu Shinjiro berhasil melepaskan kekuatan Spesium Ray yang lebih besar dibandingkan dengan milik ayahnya yaitu Hayata. Lalu Moroboshi pun tak mau kalah dengan itu. Kemudian ia meminta untuk meningkatkan suit armor dan persenjataan untuk dirinya dengan rancangan yang disebut dengan 7.3, yang mana ini merupakan referensi dari sosok Ultraman 7. Selanjutnya cerita beralih ke Shinjiro yang saat itu sedang bersama Rena Sayama, di mana Rena memberikan sebuah tiket konser kepada Shinjiro dan membahas tentang terima kasihnya kepada Shinjiro yang telah memanggil Ultraman untuk menyelamatkan dirinya, yaitu kejadian di mana Ultraman yang menyelamatkan Rena di season pertama di saat terjadinya insiden di acara konsernya. Dan di sini juga diketahui jika Rena belum mengetahui jika sosok Ultraman itu adalah Shinjiro itu sendiri. Lanjut ke cerita, tiba-tiba datanglah ayah dari Rena yaitu Yosuke Endo yang menanyakan sedang apa anaknya di sana, karena kita ketahui jika Rena adalah seorang idol. Dan ayah dari Rena juga menanyakan tentang siapa diri anak laki-laki yang saat itu bersamanya. Yang mana pada pertemuan mereka ini terjadilah suatu perdebatan kecil karena ayah Rena mengatakan jika sosok yang mengenakan suit armor yang selama ini muncul di sana bukanlah sosok Ultraman dan hanyalah sebatas orang penipu. Namun Shinjiro Hayata yang mendengar hal itu pun merasa kesal dan membentak ayah dari Rena
dengan mengatakan jika dirinya lah sosok Ultraman itu. Selanjutnya, cerita beralih ke kawasan kompleks alien di Jepang. Di sana, alien Red King, atau dipanggil sebagai Red, sedang didatangi oleh Adat, yaitu agen dari Star Cluster Alliance. Dan inilah perbedaannya antara manga dengan anime, di mana karakter alien Black King di sini itu merupakan alien Red King. Lalu, Adat menanyakan kepada Red tentang di mana lokasi dari Jack karena ia telah hilang bersama dengan sosok alien Yapol. Yang mana menurut Adat, jika hilangnya Jack dengan alien Yapol ini pasti dikarenakan manusia menginginkan teknologi dari alien yang hanya bisa dibuat oleh alien Yapol. Kemudian saat Red menanyakan apakah Adat mengetahui petunjuk tentang itu, tiba-tiba terjadilah ledakan di sana. Lanjut, di sana Adat mengatakan ledakan yang terjadi itu disebabkan oleh suatu organisasi yang bernama Star of Darkness yang sudah mulai bergerak. Dan Adat mengatakan jika dirinya juga ikut membantu organisasi itu untuk beraksi. Selanjutnya, cerita kembali ke Shinjiro yang sebelumnya ia mengatakan jika dirinya adalah Ultraman. Lalu ia pura-pura menutupi emosinya itu dengan mengatakan jika ia adalah fans dari Ultraman dan ia hanya berusaha membela sosok pahlawannya. Setelahnya, ayah Rena pun pergi dari sana. Namun, ia masih tidak mempercayai Shinjiro ini dan diam-diam ia akan mengawasinya. Singkat cerita, setelah pertemuan Shinjiro dengan Rena selesai, terlihat jika Shinjiro sedang mendapatkan panggilan rahasia yang tanpa ia sadari, ayah Rena juga mengikuti Shinjiro dari belakang. Namun, saat Shinjiro berusaha berlari menghindar dari daerah ramai di sana, ayah Rena malah kehilangan Shinjiro yang tiba-tiba hilang begitu saja. Selanjutnya, diceritakan 3 bulan kemudian, tepatnya di kota New York, diceritakan jika di sana sedang terjadi aksi perampokan di suatu bank yang mana pada kejadian itu, seorang jurnalis dengan berani mendekatinya dan memfoto peristiwa itu. Dan diketahuilah jika orang tersebut bernama Kotaro. Kembali diceritakan di New York, yang saat itu terlihat jika sedang terjadi suatu transaksi, yaitu transaksi suatu tabung cairan yang terlihat aneh dengan adanya makhluk di dalam cairan tersebut. Lalu, cerita beralih ke apartemen seseorang yang bernama Dave, yaitu teman dekat dari Kotaro. Di mana Kotaro mengatakan jika ia ingin menunjukkan hasil fotonya di saat sebelumnya. Ia menunjukkan sosok aneh dengan mata yang menyala dan diduga olehnya jika itu adalah sosok alien. Dan ternyata Kotaro pun sudah mengetahui akan keberadaan para alien ini yang hidup secara sembunyi-sembunyi di antara manusia, terutama di daerah asalnya yaitu di Jepang. Kotaro juga mengatakan jika ia ingin menunjukkan kepada dunia akan kebenaran di dunia ini melalui fotonya. Namun, Dave membalas Kotaro dengan mengatakan jika segala sesuatunya akan selalu mendatangkan bayaran atau balasannya. Kembali ke Jepang, di sana Shinjiro sedang melakukan tes untuk suit armornya yang baru dengan kemampuan tambahan yang membuatnya sekarang dapat terbang. Dan ditutup dengan kecelakaan kecil karena Shinjiro tidak tahu cara menghentikan armornya. Kembali lagi ke New York, di apartemen milik Kotaro. Di sana, ia sedang mengalami kebuntuan akan berita kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan akhirnya Kotaro pun memutuskan untuk mencari udara di luar apartemennya. Kemudian saat itu, ia tiba-tiba mendengar teriakan dari suatu lorong. Lalu, di saat ia ingin mengeceknya, Kotaro malah tertabrak oleh orang yang sedang berlari ketakutan dan menjatuhkan beberapa tabung cairan yang terlihat sama seperti di cerita awal sebelumnya. Selanjutnya, Kotaro pun melihat sosok manusia dengan mata yang menyala di sana, dan ia langsung berusaha memfotonya. Namun, hal itu malah membuat Kotaro diserang dan ia pun sekarat di sana. Lalu tabung cairan yang saat sebelumnya diceritakan itu semua pecah dan terlihat cairan itu bercampur dan menyatu dengan darah Kotaro.
Kemudian cerita diakhiri dengan keadaan Kotaro yang tiba-tiba dapat sadar kembali dan luka yang ada di tubuhnya pun juga ikut pulih. Kembali diceritakan setelah Kotaro pulih dari lukanya, ia merasa keheranan atas apa yang terjadi dengan tubuhnya. Dan tanpa ia sadari jika saat itu tubuhnya sudah menunjukkan adanya perubahan dari sebelumnya. Setelahnya terjadilah aksi penjamretan di sana, dan Kotaro yang mengetahui hal itu, tiba-tiba ia berlari dengan cepat dan melompat hingga menghadang penjamret itu. Di mana hal itu membuat penjamret malah ketakutan dengan Kotaro dan kabur dari sana. Lalu aksi Kotaro itu pun mendapat pujian dari orang-orang di sana, dan wanita yang sempat ia tolong itu juga mengatakan jika dirinya seperti seorang superhero. Kemudian setelahnya, Dave dan Kotaro akhirnya bertemu, di mana Kotaro mengatakan kepada Dave jika saat sebelumnya ia ingin menjadi seorang jurnalis, akhirnya kini ia menginginkan untuk menjadi sosok pahlawan. Kembali diceritakan saat itu, Dave dan Kotaro sedang mencoba melakukan pengujian atas kemampuan baru yang dimiliki oleh Kotaro saat ini, yang dimulai dari kemampuan lari Kotaro, dan saat Kotaro menunjukkan kemampuannya saat meloncati antar gedung, dan semua itu malah membuat Dave sangat terkejut melihat kemampuan dari teman dekatnya tersebut. Lalu tes itu diakhiri dengan menunjukkan kemampuan Kotaro yang dapat dengan mudah mengangkat sebuah mobil. Selanjutnya kembali ke Jepang. Di daerah kompleks alien, Shinjiro sedang mencari Red yang saat itu tidak bisa ia temukan. Kemudian sosok alien lain di sana mengatakan kepada Shinjiro jika Red sedang pergi bersama Adat untuk mencari Jack. Dan akhirnya diketahui jika Red ternyata sedang pergi ke Amerika. Kembali diceritakan di Amerika, terlihat di sana Red yang terlihat seperti anak kecil sedang berdiskusi dengan seseorang tentang banyaknya kasus yang diakibatkan oleh organisasi Star of Darkness di sana, sekaligus maraknya peredaran suatu drug atau tabung cairan yang terlihat di saat sebelumnya. Dan mereka berdua juga mengetahui jika ada sosok manusia dari Asia dengan kemampuan luar biasa. Selanjutnya di apartemen Kotaro, di sana Dave menanyakan apa yang telah terjadi pada Kotaro sehingga bisa membuatnya memiliki kemampuan itu semua. Kotaro lalu menjawabnya jika mungkin saja kemampuannya berasal dari suatu drug atau cairan aneh yang berasal dari tempat terakhir ia pergi. Dan di saat itu ia terbangun, Kotaro mengatakan jika entah bagaimana caranya cairan itu menyatu dengan dirinya, yang akhirnya membuat ia memiliki kemampuan saat ini. Lalu tiba-tiba Kotaro menunjukkan suatu desain kostum yang akan ia kenakan untuk menutupi identitas dirinya, di mana desain kostum itu ia rancang berdasarkan dari referensi sosok Ultraman dengan penambahan tanduk di kepalanya, yang menurut Kotaro hal itu akan menjadi ciri khasnya dan tampak lebih keren dengan tanduk itu. Dan tentunya gambar Kotaro ini pasti tidak asing bagi penggemar Ultraman yang mereferensikan sosok Ultraman Taro. Dan inilah akhir dari chapter untuk cerita komik pada video ini. Nah, bagaimana menurut kalian untuk cerita komik ini? Dimana pada chapter ini, beberapa poin yang menarik untuk diketahui adalah saat akhirnya kita bisa melihat adanya desain armor suit baru untuk Shinjiro Hayata, yang dengan armornya itu kali ini ia memiliki kemampuan untuk terbang. Lalu ada easter egg untuk konsep rancang yang diajukan oleh Dan Moroboshi, yaitu versi 7.3 yang merujuk pada sosok Ultraman 7. Dan kemunculan dari Kotaro yang mereferensikan dari sosok Kotaro Higashi
dari cerita asli Ultraman Taro. Dengan konsep desain kostum yang Kotaro tunjukkan kepada teman dekatnya, yang juga merujuk pada desain dari Ultraman Taro itu sendiri. Sekaligus sudah dimulainya suatu aksi kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, yaitu Star of Darkness. Dan bagaimana untuk kelanjutannya? Silahkan ditunggu di video selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan di konten kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.